Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmiko Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk tugas akhir semester saya yang berjudul Peran Warga Negara Indonesia dalam Menghadapi Perpecahan dan Menjaga Keharmonisan dengan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila. Alasan saya mengambil judul tersebut agar bisa menyadarkan warga negara Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar bisa terhindar dari perpecahan dan menjaga keharmonisan warga negara kita dalam bermasyarakat. Pertama, saya akan membacakan isi dari bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kita semua mengetahui kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Salah satu hal yang paling penting bagi sebuah negara agar bisa terbentuk adalah warga negara. Warga negara sendiri merupakan penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Indonesia sendiri mempunyai bangsa yang heterogen, memiliki warga negara yang mempunyai keberagaman suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentu diharapkan warga negara Indonesia tetap hidup dengan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat dikatakan harmonis jika hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya tidak memiliki konflik, tetapi mereka baik dan memiliki rasa solidaritas sosial, yaitu saling peduli, saling tolong-menolong, kerjasama yang tinggi, dan gotong royong. Apalagi bangsa Indonesia mempunyai ideologinya sendiri, yaitu Pancasila. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negaranya Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Untuk itu, seharusnya Pancasila harus dijadikan pedoman untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun, dewasa ini kita sering melihat terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat, baik itu konflik antar suku, agama, ras maupun budaya. Hal itu tidak bisa terus dibiarkan, karena itu bisa membuat perpecahan, memecah belah warga Indonesia dalam bernegara, dan kita menjadi masyarakat yang terkotak-kotakan. Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalahnya? Rumusan masalah. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan perpecahan yang terjadi pada warga negara Indonesia? Kedua, kenapa keharmonisan dalam bermasyarakat atau bernegara itu penting bagi warga Indonesia? Ketiga, bagaimana peran Pancasila dalam menjaga keharmonisan warga negara Indonesia dan menghadapi perpecahan dalam bermasyarakat atau bernegara? Dan setelah membacakan rumusan masalah, mari kita lanjut ke isi dari bab 2, yaitu pembahasan. Saya akan baca pembahasan dari ketiga rumusan masalah yang sudah saya buat tadi. Pembahasan yang pertama yaitu faktor yang menyebabkan perpecahan yang terjadi pada warga negara Indonesia. Seharusnya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan antara semua komponen, mulai dari masyarakat hingga level pemerintahan. Apabila persatuan itu tidak terwujud, hal tersebut akan memicu terjadinya perpecahan bangsa. Sejatinya, perpecahan sendiri terjadi karena adanya suatu konflik yang terjadi di antara masyarakat. Konflik tidak hanya dimanifestasikan sebagai suatu bentuk perselisihan secara fisik belaka. Konflik dapat terjadi karena adanya beberapa perbedaan yang sulit untuk mencapai titik temu, seperti pengetahuan, keyakinan, kebudayaan, serta adat istiadat, bahkan perbedaan pemikiran politik. Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Dikarenakan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, potensi terjadinya konflik bagi warga negara Indonesia sangatlah besar. Berikut merupakan faktor-faktor terjadinya konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Pertama, kurangnya rasa toleransi.
Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia ternyata menjadi salah satu faktor pemicu perpecahan bangsa. Ini bisa terjadi apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi di antara masyarakat. Kedua, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ketiga, geografis. Wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau yang setiap wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memicu perpecahan apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Keempat, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang, sehingga bisa membuat warga yang wilayahnya tertinggal merasa dianaktirikan. Pembahasan yang kedua, keharmonisan dalam bermasyarakat atau bernegara itu penting bagi warga negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai warga negara dengan kehidupan yang sangat harmonis. Bagaimana tidak? Contohnya, walaupun warga negara Indonesia memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap hidup berdampingan. Warga negara yang harmonis sendiri adalah warga negara yang hidup dengan rukun, damai, tentram, tidak ada masalah konflik, dan jauh dari perpecahan. Dengan warga negara Indonesia yang multikultur, multiras, dan multiagama, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok ras, agama, dan suku bangsa. Karena itu, penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat atau bernegara dengan tujuan menghindari perpecahan. Kita bisa menjaga keharmonisan bermasyarakat dengan melakukan hal-hal seperti bertoleransi, toleransi, termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Dan juga kita harus menguatkan nilai-nilai budaya bangsa, karena hal itu bisa menciptakan rasa cinta terhadap tanah air. Akibatnya ada dorongan kesatuan dan persatuan di antara rakyat yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemerintahan juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan warga negaranya dalam bermasyarakat, karena ialah yang memimpin, mengatur, mengkomando, dan membuat kebijakan di negara ini. Pemerintah bisa dengan membuat pembangunan yang merata di seluruh wilayah-wilayah daerah di Indonesia, sehingga tidak akan ada rasa iri karena semua masyarakat merasakan pembangunan di masing-masing daerahnya. Pemerintah juga harus memperlakukan rakyatnya sama rata, karena kebanyakan konflik yang mengakibatkan perpecahan justru dipicu oleh rasa iri, karena suatu golongan masyarakat tertentu merasa tidak diperlakukan sama oleh pemerintah. Dengan begitu, warga negara Indonesia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Pembahasan yang ketiga, peran Pancasila dalam menjaga keharmonisan warga negara Indonesia dan menghadapi perpecahan dalam bermasyarakat atau bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berperan sebagai pedoman untuk warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat, tidak peduli apa agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita harus menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, khususnya sila kedua yang memiliki konsep masyarakat yang adil dan beradab. Sila kedua ini perlu untuk diimplementasikan demi mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang damai. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut diharapkan bisa menciptakan keadaan masyarakat yang harmonis di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terjadi di masyarakat seperti persoalan budaya, sosial, ekonomi, agama, dan politik, sehingga masalah bisa terselesaikan tanpa konflik. Contoh, mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjaga keharmonisan warga negara Indonesia dan menghadapi perpecahan dalam bermasyarakat atau bernegara. Contohnya seperti tidak mudah terprovokasi jika ada suatu permasalahan yang belum jelas masalahnya. Tidak memilih-milih teman karena hanya melihat latar belakang ekonominya, suku, dan agama.
menerapkan sikap toleransi dan gotong royong. Dan yang terakhir, tidak menjelek-jelekan agama, budaya orang lain. Dengan begitu, kita bisa hidup bernegara dengan damai dan harmonis. Peran penting dari makalah yang saya tulis adalah agar membuat warga negara Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bangsa dan bernegara. Hal tersebut diharapkan bisa menciptakan keadaan masyarakat yang harmonis di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan isi dari bab yang terakhir, bab 3, penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah PowerPoint yang saya buat adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan antara semua komponen, mulai dari masyarakat hingga level pemerintahan. Apabila persatuan itu tidak terwujud, hal tersebut akan memicu terjadinya perpecahan bangsa. Warga negara yang harmonis sendiri adalah warga negara yang hidup dengan rukun, damai, tentram, tidak ada masalah konflik, dan jauh dari perpecahan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berperan sebagai pedoman untuk warga negara Indonesia, di mana dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut diharapkan bisa menciptakan keadaan masyarakat yang harmonis. Di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, Pancasila bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti persoalan budaya, sosial, ekonomi, agama, dan politik. Dalam penulisan makalah ini, saya ingin menyarankan agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa membuat kegaduhan dan berharap kepada pembaca untuk lebih mendalami nilai-nilai Pancasila dan benar-benar menerapkannya di kehidupan sehari-hari, bertujuan agar kita bisa terhindar dari konflik yang bisa menimbulkan perpecahan dan membuat hilang rasa keharmonisan dalam berwarga negara. Berikut ini merupakan daftar pusaka yang saya jadikan referensi materi untuk membuat makalah PowerPoint ini. Dan sekian dari materi yang saya berikan. Mohon maaf jika materi yang saya tampilkan belum sepenuhnya sempurna. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.